Ada sebuah perang yang tidak pernah diberitakan di dunia. Dan ini bukan di perbatasan, bukan di zona konflik bersenjata, tapi di jantung negara India sendiri, di mana dua peradaban berbeda telah hidup berdampingan selama ribuan tahun. Dan salah satunya perlahan mulai menolak untuk tunduk yang tidak pernah kamu bayangkan. Sebuah sisi gelap India Selatan versus India Utara terbongkar jauh lebih dalam dari sekedar perbedaan bahasa atau budaya. Oke, selamat datang di channel Maharu. Di video kali ini kita akan bahas tentang sisi gelap India Utara versus India Selatan. Ada sebuah konflik yang senyap yang lagi benar-benar menghancurkan India sekarang, Bray. Tapi anehnya, kalian gak bakal menemukan ini di TV nasional manapun. Karena memang gak ada tank seliuran di jalan ataupun peluru nyasar. Dan bentuk perangnya adalah perang dingin. Yang cukup mengerikan, konflik ini murni dibakar oleh sebuah rasisme warna kulit yang sebenarnya cukup sepele banget permasalahannya, dan sampai saat ini itu masih bergulir, dan salah satunya dimodalin kucuran dolar dan rupiah. Memang keadaannya miris banget. Mungkin dalam hati kalian ngeletuk, "Ayolah bang, India doang mah biarin." Tapi tunggu dulu, Bray. Emang kalian yakin kalau masalah sengeri ini gak bakal nyerang bangsa kita? Nah, kejadian di sana itu bener-bener tamparan keras buat negara bineka seperti kita. Gimana ceritanya 1,4 miliar manusia hampir pecah kongsi, tapi kita masih buta gitu aja. Di sini kita bakal kupas tuntas rahasia gilanya sampai seakar-akarnya. Kalau dengar kata India, apa yang pertama kali lewat di otak kalian? Mungkin salah satu dari kalian langsung kepikiran megahnya Taj Mahal, atau jogetan heboh ala film Bollywood, atau makanannya yang medok banget rempahnya, yang memang kaya akan kaldunya. Dan semua itu gak salah, gambaran itu memang valid. Tapi kalian tahu nggak, semua itu sebenarnya cuma sampul luarnya doang. Sengaja dipoles memang sedemikian rupa biar kelihatan kinclong, biar kelihatan menarik di mata dunia. Dan penasaran gak sih apa rahasia gelap yang sebenarnya lagi disembunyikan di balik sampul manis itu? Padahal aslinya di balik pesona itu ada dua India yang beda banget, tapi maksain hidup bareng di dalam satu negara, dipisah sama garis mental dan juga beberapa budaya-budaya yang jauh banget berbeda. Di satu sisi ada India Utara, di sisi lain ada India Selatan. Dan kalian mungkin pernah dengar stereotip kasarnya. Katanya orang selatan itu jauh lebih pintar, lebih terdidik, tapi kulitnya cenderung lebih gelap. Nah, di kubu seberang, orang utara itu dicap lebih agresif, doyan pamer kekuasaan, tapi kulitnya bener-bener lebih terang, jauh sekali berbeda dengan India bagian lainnya. Tapi tunggu dulu, emangnya beneran sesepele itu cuma urusan warna kulit? Dan coba tebak apa yang bikin masalah ini sebenarnya jauh lebih ngeri dari kelihatannya. Gini, Bray, aslinya itu bukan hanya sekedar ejekan receh ala tongkrongan warung kopi cuma gara-gara warna kulit. Enggak, jawabannya bener-bener jauh lebih dalam dan lebih rumit dan gila parah. Ini itu sebuah perpecahan yang akarnya sebenarnya udah nancep dari ribuan tahun lalu. Kesenjangannya itu kelihatan jelas banget sampai ke isi rekening bank mereka dan status ekonomi mereka. Dan parahnya lagi, sentimen ini itu lagi digoreng panas-panasnya sama para politisi buat ngamanin kekuasaan. Parah banget kan, miris banget keadaan di sana. Dan kalian pasti mikir, kok bisa negara segede itu rusaknya sampai separah ini? Dan kenapa ledakannya justru kerasa sampai sekarang? Nah, disinilah cerita aslinya baru aja dimulai. Jadi, konflik yang mengakar ini itu punya 3 medan pertempuran utama yang bakal kita obrak-abrik satu persatu, atau kita bongkar satu persatu. Pertama, yang paling personal dan bikin nyesek kalau seandainya gua bahas tentang ini adalah sentimen warna kulit dan rasisme yang terselubung. Kedua, yang paling nentuin nasib negara yaitu urusan perut, alias perebutan duit dan kekuasaan ekonomi. Setelah itu yang terakhir dan ketiga, yang paling gampang memicu amarah yaitu perang soal bahasa,
dan harga diri sebuah budaya. Dan perlu kalian tahu, ini bukan sekedar debat kusir receh yang ada di sosmed. Enggak, bray. Ini sebenarnya itu udah masuk ke urusan fundamental soal apakah fondasi negara India yang dibangun pakai semboyan Unity in Diversity alias Bhinneka Tunggal Ika-nya mereka, dan akhirnya beneran sanggup nahan beban perpecahan yang makin hari makin brutal ini. Gimana? Udah siap dengar kenyataan pahitnya? Kita bahas mulai dari medan perang yang paling sensitif dan paling kelihatan mata. Medan pertempuran pertama ini jujur yang paling bikin hati gua miris dan sedih banget sebenarnya. Karena ini tuh nyangkut sama hal paling dasar dan kelihatan langsung di mata kita semua, yaitu urusan warna kulit. Di India itu ada penyakit sosial namanya colorism alias diskriminasi warna kulit. Padahal mereka itu sebenarnya masih satu ras, dan ini itu berhubungan sama luka lama yang nggak pernah diobatin, yang sengaja dibikin bernanah buat dieksploitasi. Gampangnya gini, ada sebuah stereotip atau pandangan yang terkesan negatif kalau orang India Utara yang deket Asia Tengah itu kulitnya lebih terang. Setelah itu, penduduk India Selatan, penduduk asli Dravida itu kulitnya cenderung lebih gelap. Emang sebenarnya ini adalah generalisasi yang cukup kasar, tapi beda warna kulit inilah yang sering digoreng habis-habisan di India sana. Dan sadar atau nggak sadar, orang utara itu sering ngerasa bahwa kulit terang itu adalah tanda kasta tinggi, status sosial elit, dan pastinya sebuah standar kecantikan yang mutlak. Makanya orang selatan sering banget jadi bahan ledekan secara halus karena kulit mereka lebih gelap. Dan lelucon rasis soal madrasi atau sebutan ngawur yang dipukul rata oleh orang-orang selatan yang di sana itu nyebutnya madrasi, itu udah jadi makanan sehari-hari di budaya pop utara. Tapi kalian pernah mikir nggak sih dari mana coba asalnya pikiran-pikiran rasis dan gila seperti itu? Nah, kalau kalian penasaran, jawaban aslinya itu rumit banget dan bikin kalian pasti geleng-geleng kepala kalau kalian tahu semuanya. Jadi akarnya itu sebenarnya udah sekusut kabel headset, bray. Jadi memang bener-bener udah ribet banget sebenarnya, permasalahannya cukup pelik. Nah, salah satu biang keroknya itu adalah sejarah migrasi dari ribuan tahun lalu. Dulu banget, kita kembali ke beberapa tahun yang lalu ya. Wilayah utara itu ibarat gerbang tol sebuah peradaban. Jadi ada teori lama soal invasi bangsa Arya dari Asia Tengah sekitar 2000 sebelum Masehi yang kulitnya ini memang lebih terang. Terus mereka itu ngedesak penduduk asli Dravida yang kulitnya gelap buat minggir ke selatan. Walaupun teori invasi ini sekarang udah banyak banget dibantah sama sejarawan modern, narasi Arya yang disebut oleh mereka itu si bos penakluk dan Dravida si bawahan ini tuh udah mendarah daging dan ngebentuk kasta sosial. Ditambah lagi penjajahan Inggris selama hampir 2 abad di India bener-bener makin bikin hancur mental mereka. Inggris membawa sebuah ideologi supremasi kulit putih yang intinya nancepin mindset bahwa makin putih kulit kalian makin deket kalian sama penguasa, dan makin beradab itu juga bisa makin dekat. Standar rasis ini akhirnya nempel abis di alam bawah sadar mereka. Padahal udah merdeka dari tahun 1947. Hasilnya industri krim pemutih kulit di sana itu nilainya tembus triliunan rupiah. Bahkan iklan di TV itu bener-bener nyuci otak warganya sendiri. Karena kalau seandainya kulitnya putih itu bakal dapat kerjaan enak, jodoh cakep, dan hidup bahagia asal kulit itu berhasil putih. Gila kan? Tapi tunggu dulu, efek dari standar yang cukup nyeleneh ini ternyata itu menyerang berbagai industri hiburan yang sering banget kalian tonton. Dan coba tebak seberapa parah rasisme di film-film mereka. Selama berpuluh-puluh tahun Bollywood yang basisnya di Mumbai itu praktis jadi kiblat kecantikan nasional India. Masalahnya hampir semua artis utamanya itu wajib hukumnya punya kulit yang terang, dan ini membuat sebuah standar kecantikan yang super diskriminatif dan gak masuk akal. Kalaupun mereka butuh karakter orang kelas bawah, orang desa, ataupun orang selatan, sutradaranya lebih memilih ngasih ke aktor kulit putih dipakein make up hitam alias brown face ketimbang ngasih kerjaan itu ke aktor yang emang
orang asli berkulit gelap. Emang bener-bener parah realitanya. Tapi sebenarnya ini bagian serunya. Monopoli Bollywood ini sekarang itu lagi goyah parah dihajar karma. Industri film dari India Selatan itu kayak Tollywood, Kollywood, dan Mollywood sekarang itu sebenarnya meledak menjadi raksasa-raksasa baru. Film-film gokil kayak salah satunya adalah Bahubali, RRR sampai KGF itu sukses ngancurin rekor bukan cuma di India, tapi di seluruh dunia. Dan mereka itu bener-bener pede abis nampilin jagoan-jagoan yang lebih beragam, lebih India, dan mempresentasikan demografi asli mereka. Dan gilanya, penonton sedunia itu doyan banget dengan tampilan yang ini. Kayak tamparan keras buat standar usang Bollywood. Jadi itu layaknya sebuah balas dendam. Dan itu bener-bener keren banget kan balas dendamnya. Tapi jangan salah Bray, konflik ini itu nggak cuma satu arah. Kalau kalian tahu apa balasan setimpal dari orang selatan buat orang utara yang suka ngeremehin mereka, orang selatan juga punya pandangan dan stereotip yang nggak kalah pedes sebenarnya Bray. Di mata mereka, orang utara itu sering dicap kasar, arogan, minim etika, dan cuma mikirin duit sama kekuasaan doang. Sedangkan orang selatan ngelihat orang utara sebagai Hindiwalas, alias kaum sok berkuasa yang mau maksain bahasa dan budaya mereka ke seluruh penjuru negeri India. Mentalitas kita versus mereka bener-bener meracuni kehidupan sehari-hari, mulai dari tongkrongan, kampus, meja kantor, sampai ribut-ribut di sosmed. Dan perlu kalian tahu, kebencian yang dipendam dalam-dalam ini Bray, pelan-pelan akan menjadi bensin yang siap meledak. Konflik batin ini akhirnya menyeret mereka ke medan pertempuran berikutnya yang jauh lebih konkret, lebih bisa dihitung, dan pastinya bikin orang juga berani gontok-gontokan di medan yang kedua ini. Dan kalian bisa tebak mereka bakal perang soal apa setelah ini. Karena kita bakal masuk ke urusan duit dan ekonomi yang benar-benar menentukan nasib masa depan negara ini. Kalau tadi kita bahas urusan hati dan sentimen rasisme, sekarang kita masuk ke topik yang paling sensitif sedunia, yaitu duit atau uang. Di medan tempur, ekonomi ini ceritanya muter balik 180 derajat, gak sama dengan yang sebelumnya. India Selatan itu masih jetnya ekonomi, atau masih salah satu kemampuan ekonomi negara India. Sementara banyak banget wilayah utara yang aslinya megang kendali politik, malah mereka yang ketinggalan lumayan jauh di belakang. Nah, disinilah letak sebuah ironi yang cukup gila. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, emang bener bang? Nah, agar kalian juga nyambung atau segaris nih, kalian harus tahu seberapa parah ketimpangan data antara dua kubu ini. Negara-negara bagian selatan kayak Tamil, Nadu, Karnataka, Kerala, dan Telangana itu adalah salah satu provinsi padat penduduk di utara yang hampir ada sektor-sektor penting di setiap provinsinya. Dan angka melek huruf, selatan itu bener-bener jawaranya. Standar kesehatan, harapan hidup, sampai nurunin angka kematian bayi, selatan rajanya. Kota-kota yang jadi lambang kemajuan India, mulai dari Bengaluru, Silicon Valley, ataupun Chennai, sang pusat pabrik mobil, dan juga Hyderabad, si raksasa farmasi plus teknologi, semuanya numpuknya di selatan, nggak di utara. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, emang itu aja? Nah, kalau kalian mau bukti yang bikin kalian makin geleng-geleng kepala, coba kalian bayangin, gimana jadinya kalau kita intip isi dari pendapatan per kapita mereka. Nah, kita ngomongin dompet nih, rata-rata warganya Bray, data terbaru nunjukin sebuah jurang pemisah yang bener-bener jauh banget. Ini bener-bener data yang gak masuk akal. Menurut laporan tahun fiskal 2024 sampai 2025, negara bagian selatan kayak Telangana itu punya pendapatan per kapita sekitar 3,87 lah. Disusul Karnataka 3,80 lah, dan Tamil Nadu tinggal 3,61 lah. Sekarang kalian bandingkan sama wilayah raksasa di utara. Salah satunya yaitu Uttar Pradesh, daerah dengan penduduk paling tumpah ruah. Pendapatannya cuma sekitar 1,08 lah doang. Daerah Bihar malah itu lebih ngenes lagi, nyusep di dasar cuma 69.000 lah. Duit orang selatan bisa 3, 4, sampai 5 kali lipat lebih tebal dari orang utara yang termiskin. Nah, sekarang kalian tahu kan perbedaannya jauh banget. Nah, pertanyaannya, kalian mulai penasaran gak sih
Tapi kapan ada sebuah kesenjangan ekonomi yang kayak bumi sama langit ini itu terjadi? Nah, masalah utamanya ada di sistem bagi hasil yang bikin orang selatan itu nyebut hukuman atas kekuasaan. Nah, India pakai sistem namanya federal, bray. Gampangnya gini, provinsi yang rajin ngumpulin pajak warganya terus disetor ke pemerintah pusat di New Delhi atau lewat Finance Commission bakal bagi-bagi duit pakai rumus yang lebih ribet. Nah, patokan utamanya jumlah penduduk dan seberapa miskin daerah tersebut. Sampai sini udah ketebak kan angkanya? Daerah selatan yang makmur dan produktif yang ngerasa nyetor pajak gede banget ke negara, tapi pas duitnya diturunin lagi, mereka cuma dapat recehannya doang. Sebaliknya, daerah utara yang penduduknya membludak tapi setoran pajaknya seret malah dapat jatah paling gede atas nama pemerataan pembangunan. Dan mungkin kalian bisa menebak seberapa parah ketidakadilan setoran pajak yang bikin anak-anak selatan juga ngamuk, bray. Contoh nyatanya, Karnataka itu nyetor sekitar 2,12 rupiah ke pusat tiap 1 rupiah yang mereka terima balik. Nah, kebalikannya, daerah Uttar Pradesh itu cuma nyumbang sekitar 0,56 rupiah buat tiap 1 rupiah jatah dari pusat. Dan daerah Bihar lebih parah, dapat sekitar 922 lah buat tiap 100 lah pajak yang dikontribusiin. Akhirnya hasilnya jomplang banget. Anak-anak selatan ngerasa keringat hasil kerja keras mereka dipakai buat nyubsidi tetangga utara yang dianggap kurang produktif. Setelah itu, rasa kesel ini itu sebenarnya bukan perkara sepele, tapi punya akar sejarah yang dalam banget sebenarnya. Banyak yang nyalahin satu aturan jadul bernama Freight Equalization Policy. Aturan ini itu jalan dari tahun 1952 sampai 1993 buat ngeratain industri yang ada di India. Caranya gimana? Pusat akan menyubsidi ongkos kirim bahan tambang kayak batu bara dan besi ke seluruh negeri. Kedengarannya bener-bener sangat adil, tapi perlu kalian sadari, kebijakan ini malah jadi bencana mematikan buat wilayah selatan yang aslinya kaya akan sumber daya alam. Kita pakai logika sederhana lah, bray. Orang bakal bikin pabrik baja deket tambang di selatan atau timur coba buat ongkos irit. Tapi karena transportnya disubsidi, ya pengusaha mikir, ngapain bangun pabrik di pedalaman yang terpencil? Ya mending bangun deket pasar gede di Maharashtra atau pelabuhan Gujarat sekalian. Selama 40 tahun aturan ini bener-bener sukses ngebunuh keunggulan daerah yang kaya bahan mentah dan bikin investor bener-bener kabur ke wilayah lain. Nah, luka sejarah ini itu berbekas banget. Sekarang ketakutan paling horor buat orang selatan itu udah di depan mata. Isu ini jauh lebih panas dari sekedar duit. Namanya adalah delimitasi. Ini adalah sebuah proses penentuan ulang jumlah kursi parlemen di tiap provinsi yang dibekukan sejak 1976. Waktu itu tujuannya bagus, ngasih insentif biar provinsi semangat menekan lonjakan penduduk. Dan kira-kira apa coba yang bakal terjadi pas aturan pembekuan kursi parlemen ini dicabut habis tahun 2026 nanti? Selatan itu pasti juara banget nahan laju populasi karena warganya benar-benar melek pendidikan dan sadar akan KB. Oleh karena itu, populasi mereka stabil dan malah cenderung turun. Sebaliknya, penduduk utara mereka meledak gila-gilaan pas pembekuan ini kelar. Akhirnya, kursi parlemen bakal dihitung ulang berdasarkan jumlah orang sekarang. Utara bakal dapat tambahan puluhan kursi untuk membuat suara politik dan akhirnya mereka makin berkuasa. Sementara selatan, jatah perwakilan mereka bakal dipotong habis-habisan. Seperti daerah Uttar Pradesh itu diprediksi meroket dari 80 menjadi 143 kursi. Sedangkan daerah Bihar dari 40 jadi 79. Sebaliknya, daerah Tamil Nadu, Kerala itu benar-benar malah menyusut. Dan ini benar-benar mimpi buruk, bray. Nah, di bagian ini selatan itu benar-benar ngerasa sukses karena mereka bisa memajukan SDM dan nahan populasi untuk kepentingan politik. Disinilah sebuah puncak perang dingin ekonominya. Selatan yang megang duitnya, tapi utara yang bakal nyetir kendali politiknya. Dan kalian tahu nggak, pertarungan ini benar-benar bakal nyambung ke medan perang terakhir yang paling gampang bikin orang emosi.
Kalau duit atau uang adalah urusan soal siapa yang pegang kendali kekuasaan, maka urusan bahasa adalah murni soal nyawa dan jiwa, bray. Dan ini benar-benar menyangkut urusan harga diri terdalam, warisan sejarah leluhur, dan identitas murni dari sebuah peradaban. Di medan pertempuran ketiga antara kubu utara dan selatan ini, emosinya paling dapat dan paling cepat bikin orang sebenarnya agak tersinggung sampai ngamuk di jalanan, karena perangnya perang berbeda, yaitu perang atas bahasa. Kalian pasti paham seberapa bedanya bahasa di dua wilayah raksasa ini, biar tahu persis kenapa isunya bisa super sensitif. Ini sebenarnya sama sekali bukan sekedar kayak beda dialek orang Betawi dan Sunda yang masih satu rumpun deket. Enggak, bray. Beda total. Bahasanya beneran ekstrim dan fundamental habis. Bahkan, bray, ada beberapa bahasa orang utara itu kalau di telinga orang selatan, sampai kalau seandainya mereka lagi ngomong, itu ngerasa kayak lagi ngomong sama alien, coba. Itu bener-bener nggak masuk akal, bener-bener parah banget sih itu. Dan bahasa-bahasa utama di wilayah utara kayak Hindi, Punjabi, Bengali, sampai Marathi, semuanya masuk ke dalam gerbong rumpun bahasa Indo-Arya. Akarnya ditarik jauh banget dari bahasa Sanskerta kuno, bawaan dari pendatang Arya di zaman baheula. Sebaliknya, bahasa yang dipakai sama orang selatan itu adalah bahasa Sanskerta, bahasa Tamil, bahasa Telugu, bahasa Kanada, dan bahasa Malayam. Masuknya ke rumpun bahasa Dravida, dan ini adalah keluarga bahasa purba yang benar-benar beda total. Ibarat dua pohon raksasa, akarnya tumbuh di benua yang sepenuhnya berbeda, bray. Dan secara ilmu linguistik, kalian tahu nggak, bahasa Hindi malah lebih deket ikatan saudaranya sama bahasa Inggris atau bahkan bahasa Rusia ketimbang sama bahasa Tamil, Terus. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kalau bahasanya aja beda jauh gini, gimana caranya mereka bisa satu pas bikin negara mereka merdeka? Nah, ini adalah awal mula dari bencana yang besar banget yang nggak bisa diprediksi oleh siapa-siapa. Masalah terbesarnya langsung meledak setelah India ngerayain kemerdekaannya tahun 47. Sebagai negara yang baru lahir, mereka ngerasa harus milih satu bahasa nasional buat nyatuin ratusan juta warganya. Akhirnya saat itu perdebatan di Majelis Konstituante saat itu panasnya minta ampun. Bener-bener kayak mau adu jotos, bray. Setelah perdebatan panjang, akhirnya diputuskan kalau bahasa Hindi dalam aksara Devanagari bakal jadi bahasa resmi pemerintah pusat. Sebagai kompromi penengah, bahasa Inggris tetap boleh dipakai jadi bahasa resmi pendamping selama masa transisi 15 tahun ke depan. Harapannya sebenarnya simpel banget. Setelah tahun 65, Hindi udah mantap jadi satu-satunya bahasa pemersatu bangsa. Tapi buat penutur non-Hindi di selatan, ibarat mimpi buruk di siang bolong. Dan kalian bisa nebak gimana histerisnya reaksi mereka pas sadar bahwa identitas budayanya perlahan mau dihapus paksa lewat aturan ini. Ya jelas, orang selatan langsung ngerasa bahwa ini adalah akal-akalan licik lobi Hindi buat maksain hegemoni budaya utara ke tanah air mereka. Bagi mereka, ini murni penjajahan atau imperialisme budaya gaya baru. Ketegangan ini benar-benar terus merayap naik dan dipendam dalam-dalam selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya puncaknya benar-benar meledak parah banget di bulan Januari 1965. Persis masa transisi 15 tahun itu mau habis. Di negara bagian Madras yang sekarang kita kenal sebagai Tamil Nadu, ada sebuah api perlawanan mendadak berubah menjadi kebakaran massal. Di sana dipimpin ribuan mahasiswa dan gelombang protes yang meledak tumpah ruah di seluruh penjuru negara bagian. Dan beberapa poster perlawanan dibentangkan segede gaban dengan kalimat tegas, Hindi never English ever. Tapi kalau kalian mikir bahwa ini cuma demo damai biasa, kerusuhan ini benar-benar pecah parah. Bus-bus umum dibakar dan bentrokan fisik berdarah sama polisi terjadi di mana-mana. Di tengah chaos seperti ini, ada satu kejadian tragis yang benar-benar bikin merinding. Jadi ada sebuah aksi nekat terekstrim yang berani banget mereka lakuin cuma demi ngebela bahasa ibunya. Jadi suasana waktu itu beneran
suguhan horor mencekam banget. Udah mirip banget kayak perang saudara, bray. Dan muncullah serangkaian aksi bakar diri yang dilakukan oleh para demonstran sebagai wujud bentuk protes tertinggi dan paling putus asa. Ada satu pemuda tangguh bernama China Sami di daerah Tiruchi, dan dia nulis surat wasiat yang sebenarnya kalau dibaca nyeseknya luar biasa. Di suratnya dia tuh menulis, "Aku mati untuk melindungi bahasa Tamil." Setelah menulis tanpa ragu sedikit pun, dia menyiramkan bensin dan ngebakar dirinya hidup-hidup di depan umum. Ini benar-benar tindakan yang gila banget, dan aksi super nekat ini ternyata nular. Ada yang ikut-ikutan bakar diri, ada juga yang milih nenggak racun di jalanan. Dan laporan resmi pemerintah itu nyebut korban tewas kurang lebih sekitar 70 orang. Tapi data lapangan dari berbagai sumber nyebutin bahwa nyawa yang melayang tembus ratusan. Kalian bisa bayangin seberapa shock jajaran pemerintah pusat pas ngelihat warganya rela mati demi nolak eksistensi bahasa Hindi. Kejadian super dahsyat itu akhirnya sukses bikin Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri shock berat dan keringat dingin, bray. Gimana nggak panik ketakutan? Ada dua menteri kabinetnya yang asli keturunan Tamil Nadu langsung resign saat itu juga sebagai bentuk protes yang paling keras. Akhirnya tepat di tanggal 11 Februari 1965, Shastri buru-buru ngadain sebuah siaran radio nasional. Dia ngasih jaminan suci kalau bahasa Inggris bakal terus dipakai secara permanen sebagai bahasa pendamping, sedangkan Hindi tanpa batas waktu selama negara bagian non-Hindi menginginkan hal itu. Nah, untungnya krisis berdarah ini perlahan mereda. Tapi apa kalian pikir perang ini bakal beneran damai dan kelar? Tunggu dulu, kenyataan hari ini nyatanya nggak seindah dan segampang itu. Faktanya, rasa kepercayaan antar wilayah selatan dan utara itu benar-benar udah terlanjur retak dan hancur berantakan. Sampai detik ini, hantu pemaksaan Hindi masih sering banget gentayangan dan bikin resah. Kalian bisa bayangin kalau nih ya, ada pemerintah pusat di sana iseng nih untuk ngewajibin bahasa Hindi di formulir resmi negara atau dipajang di rambu jalan tol, politisi dan rakyat selatan pasti langsung bener-bener langsung heboh. Dan ini adalah imperialisme Hindi. Bagi orang selatan, bahasa itu fondasi identitas ribuan tahun yang mereka ngerasa terus-terusan diinjak-injak sama hegemoni utara. Di sisi lain, orang utara juga tetap kekeh ngerasa butuh satu bahasa pemersatu biar negaranya nggak gampang pecah belah. Akhirnya bahasa cuma jadi garda terdepan dari pertempuran proksi besar-besaran untuk semua ketegangan dan luka sejarah yang udah kita bahas bareng tadi. Dan ini benar-benar kelihatan jelas banget betapa ngerinya ancaman api dalam sekam di negara India ini, bray. Kita udah jalan jauh banget dan kita udah ngelewatin 3 medan tempur paling panas di perang dingin India yang lagi meledak ini. Mulai dari perang mental, warna kulit yang akarnya itu bener-bener nancep banget dan berhubungan sama sejarah, dan perang brutal urusan duit dan keadilan ekonomi, sampai adu urat saraf emosional tentang harga diri sebuah bangsa. Dan setelah itu kalian juga denger rentetan kekacauan gila, dan pertanyaannya, siapa penjahat utama di balik ini semua? Apa bener orang utara itu arogan dan rakus? Atau orang selatan yang dituduh separatis tukang pecah belah? Kalian bisa tebak, dan kalian pasti kaget kalau tahu data aslinya bukan mereka berdua, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Penasaran apa rahasia gelap yang sebenarnya lagi ngancurin mereka dari dalam? Jawabannya sama sekali nggak sesimpel nunjuk hidung orang, bray. Pelaku utamanya justru sistem bernegara yang udah terlanjur timpang parah atau udah terlanjur salah dari awal, ditambah rentetan kebijakan masa lalu yang niatnya murni buat pemerataan, tapi malah menghasilkan efek domino dan menghancurkan salah satu kubu. Belum lagi nih ada pergeseran demografi super dahsyat yang gak pernah kepikiran sama pendiri bangsa mereka puluhan tahun lalu. Aslinya India Utara dan Selatan bukan musuh bebuyutan. Biar gampang nangkepnya, kalian bisa ibaratkan negara raksasa ini kayak sebuah pesawat terbang, tapi
masalah besarnya, pesawat segede ini dipasangi dua mesin jet yang karakternya bertolak belakang 180 derajat. Kebayang kan gimana hancurnya kalau dua mesin itu beda aliran dan terus dipaksa secara sejajar. Analogi yang lain salah satunya yaitu Selatan ibarat mesin ekonomi super canggih. Mesin turbo inilah yang sukses menghasilkan ekonomi pertumbuhan modern di negara India, menjadi raja ekspor teknologi dan pusat SDM unggul yang bikin India pamer pamor di dunia. Di sisi lain, Utara ibarat jantung politik sekaligus badan pesawat yang super bongsor, punya populasi tumpah ruah yang ngebikin wilayah ini otomatis jadi pusat gravitasi kekuasaan politik mutlak. Pemerintah pusat mati-matian nyimbangin dua mesin ini. Kadang pesawatnya oleng ke kanan, kadang juga nyungsep, kadang juga ke kiri, tapi tetap dipaksa biar terbang melaju. Tapi kalian sadar nggak sih, kompromi tambal sulam ini sekarang nyatanya udah nyentuh batas maksimal dan bener-bener siap meledak di udara kapan aja. Kondisinya udah kelewat parah dan mesin Selatan mulai muak karena ngerasa kerja banting tulang. Tapi bahan bakarnya terus disedot habis-habisan cuma buat ngidupin mesin Utara yang dianggap boros. Terima kasih udah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maharu pamit undur diri.